Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap diri kalian hendaknya senantiasa membiasakan untuk berkata-kata yang benar. Dengan berkata benar, yuslih lakum a'malukum, Allah akan memperbaiki amal solehmu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dengan berkata benar, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dengan berkata benar, maka Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan pertolongan kepada kita untuk memudahkan meraih harapan-harapan kita yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70 dan 71. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan sehat. Siang hari ini kita dapat hadir ke masjid yang sangat kita cintai ini untuk dapat menunaikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat kita pada siang hari ini dianugerahi dengan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini saya ingin mengajak ikhwanul muslimin untuk mengambil ibrah pelajaran dari musibah yang terjadi tidak hanya di Sumatera, Aceh, Tapanuli dan Sumatera Barat, tetapi juga terjadi di Maluku, terjadi di Sulawesi Utara, Jawa Barat dan lain sebagainya. Kita pelajari ayat-ayatnya. Meskipun waktu kita sangat terbatas. Pertama, ada pernyataan Allah di dalam surat Asy-Syura, surat 42 ayat 30. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, semua musibah, semua masalah yang dialami secara individu, musibah yang dialami secara individu maupun kelompok,
Itu kata Allah, semuanya disebabkan oleh perbuatan manusia. Sesungguhnya Allah ingin mengampuni dosa-dosa kalian. Surat 42 ayat ke-30. Di dalam surat dan ayat yang sangat populer, insya Allah semuanya kita hafal, surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah memikulkan beban kepada kita di luar kesanggupan kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kata Allah, semua kebaikan, pahala itu karena engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kalau engkau melakukan kegiatan yang tidak baik, maka musibah itu pun disebabkan oleh tanganmu sendiri. Itu pernyataan Allah. Di dalam surat Asy-Syura, surat 42 ayat ke-30 dan surat Al-Baqarah ayat 286. Yang perlu kita waspadai adalah musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim. Itu pernyataan Allah. Di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat ke-25. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, waspadalah kalian, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Musibah itu kata Allah tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, tetapi musibah itu bisa menimpa orang-orang yang beriman, bisa menimpa orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ini saya sampaikan dengan harapan kita semuanya harus peduli untuk turut serta mencegah musibah-musibah yang akan datang. Oleh karena itu, sidang Jumat rahimakumullah, perlu saya sampaikan perihal apa saja yang menyebabkan musibah itu datang. Dalam Al-Quran sangat jelas. Pertama, di dalam surat Al-Ankabut ayat 14, ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun, surat Al-Ankabut ya, surat 29 ayat 14. Tetapi pemimpin-pemimpin negeri pada zaman itu, para penguasa sombong, diingatkan Nabi Nuh tidak mau bertaubat. Jadi ini Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Disebut dengan jelas lamanya oleh Allah, 1000 tahun kurang 50 tahun. Tapi kata Allah, karena pemimpinnya menyombongkan diri, tidak percaya, maka Allah mendatangkan banjir besar di zaman Nabi Nuh. Berikutnya di dalam surat An-Nahl ayat 90, musibah itu didatangkan oleh Allah jika di dalam suatu negara, terutama dimulai dengan pimpinannya termasuk rakyatnya, itu tidak berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi kata Allah,
hendaknya kalian manusia itu berlaku adil. Dimulai dari pimpinan paling atas, pimpinan bawahnya, menengah, sampai kepada kita, itu harus berperilaku adil. Kalau tidak, maka akan mendatangkan musibah-musibah berikutnya. Yang berikutnya lagi, penduduk suatu negara tidak bersyukur. Ada di dalam surat An-Nahl ayat 112. Mohon maaf, ini melalui khutbah tidak boleh disampaikan yang membuat lelucon, tetapi gambaran ayat ini, surat An-Nahl ayat 112, silahkan nanti dilihat. Ayat ini menjelaskan Indonesia banget. Indonesia ini kalau oleh Kus Plus tahun 70-an, air lautan saja semuanya kolam susu, batu, tongkat dilempar jadi tanaman, tidak pernah ada gelombang tinggi di lautan, para nelayan tidak perlu ngejar-ngejar, tetapi ikan dan udang menghampirinya. Tetapi kata Allah, karena penduduk di negeri itu tidak bersyukur, maka aku azab mereka dengan ketakutan dan kelaparan. Jadi sekarang ini Indonesia, terutama saudara-saudara kita yang tinggal di daerah Aceh, Tapanuli, Selatan, yang saya semuanya sudah kunjungi sendiri 4-5 kali ke tempat itu. Sumatera Barat juga sudah saya kunjungi, Maluku sudah saya kunjungi, Morowali sudah saya kunjungi, hampir semuanya. Memprihatinkan. Bisa dibayangkan, Sumatera itu hutan yang ditebang untuk diganti dengan kelapa sawit, jumlahnya lebih dari 1 juta hektar, dan hampir saja kalau tidak terjadi musibah itu 4-6 juta hektar hutan kita itu akan dibabat habis untuk pertambangan dan perkebunan. Padahal di dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77 Allah berfirman, wala tabkhil fasada fil ard. Janganlah kalian suka membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi menebang hutan boleh nggak boleh, tapi ada rasionya. Seperti orang mendidik, guru kalau mengajar IPA itu tidak boleh melebihi 40 orang. Kalau guru mengajar mahasiswa jurusan IPS boleh sampai 50 orang. Mengajar bahasa yang efektif tidak boleh lebih dari 20 orang. Lebih efektif 16 orang. Menebang hutan boleh, tapi harus ada rasio ideal. Di Indonesia ini tidak terjadi. Sidang Jumat rahimakumullah. Banyak sekali kayak kalau saya sebutkan, ini ayat-ayatnya sudah saya catatkan, insya Allah nanti saya sampaikan kepada pengurus. Membiarkan LGBT itu juga menyebabkan musibah, yang sekarang justru yang banyak LGBT itu di Sumatera Barat. Itu ada datanya, hasil riset ya, di Bukit Tinggi justru. Prostitusi menyebabkan musibah. Mengurangi timbangan, surat Al-A'raf 85 menyebabkan musibah. Meneruskan kebiasaan nenek moyang menyebabkan musibah. Mempersulit orang-orang beriman di jalannya kayak Habib Rizik, siapapun, UAS dan sebagainya, mau berdakwah dipersulit, itu menyebabkan musibah. Ini perlu diketahui oleh kita semua supaya negeri kita ini baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Ayat-ayatnya ada. Nanti insya Allah saya sampaikan, bagi yang berkenan silahkan nanti mengambil. Sudah saya identifikasi ayat-ayatnya dengan harapan dapat dipelajari dan disampaikan kembali. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam dan telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 102. Jadi untuk meneruskan khutbah pertama sidang Jumat rahimakumullah, Allah menawarkan kalau ingin Indonesia ini tidak banyak musibah, munibina ilaihi. Surat Ar-Rum ayat 31-32, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi kata Allah, pertama bertobat, kalau sudah tobat memperbaiki diri. Di dalam surat Ali Imran ayat 135 136, janganlah kalian meneruskan. Yang sudah stop, tobat, perbaiki diri, jangan meneruskan perbuatan-perbuatan yang mengundang datangnya musibah. Marilah kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, dan Allah segera mengangkat semua musibah yang ada di negeri kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wa munkari wabah ya'idukum la'alakum tadzakarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha